Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Nabila Mufti dengan NPM 2022-110016 Program Studi Teknik Informatika Universitas Indo Global Mandiri. Di sini saya akan membahas 5 studi kasus, yaitu yang pertama kalkulator BMI, yang kedua penentuan zodiak, yang ketiga menghitung sewa mobil dengan diskon 15%, yang keempat yaitu menghitung nilai akhir, yang kelima yaitu konversi suhu. Kita mulai dari yang pertama yaitu kalkulator BMI. Oke, jadi di sini untuk desainnya itu ada label, ada dua label. Yang pertama yaitu untuk meminta berat badan dan tinggi badan. Sini ada text box untuk memasukkan tinggi badan dan text box untuk memasukkan berat badan dan ada button untuk cek BMI-nya. Lihat ke coding. Oke, di sini variabel ada 4 variabel yaitu berat, tinggi, BMI yang sebagai double dan kategori string. Dan di sini untuk inputnya ada dua input yang saya sebutkan tadi yaitu input berat dan tinggi menggunakan text box. Dan di sini ada message box yang jika user menginputkan berat atau tinggi di bawah 0, maka akan ada message masukkan berat dan tinggi yang valid, peringatan seperti itu. Dan untuk rumusnya itu BMI sama dengan berat dibagi tinggi dibagi 100 pangkat 2. Dan di sini ada penentuan kategori menggunakan if else. Yang pertama ada jika BMI di bawah 18,5 maka kategorinya adalah kurus. Jika di antara 18,5 dan 24,9 maka kategorinya normal. Dan jika antara 25 dan 29,9 maka kategori gemuk dan selain itu obesitas. Dan di sini ada dua label untuk hasil. Yang pertama ada BMI Anda berapa dan termasuk kategori apa. Kita coba running. Kita coba berat badan 45 dan tinggi badan 152. Cek BMI. Maka akan muncul output BMI Anda adalah eh, 19,48 dan kategorinya normal. Masuk ke studi kasus kedua. Baik, lihat dulu tadi apakah masuk hasilnya. Hasil sharing. Oh, nggak masuk. Nah, ini untuk hasilnya. Untuk hasil dari kalkulator BMI itu, misal 45 berat dan 152 tinggi, maka hasil ceknya ini. BMI Anda adalah 19,48 dengan kategori normal. Oke, kembali lagi ke screen ya pertama. Selanjutnya soal kedua itu mengenai ini saya buat di satu file atau satu project. Duh, kita belum keluar guys. Ternyata. Nah, selanjutnya itu ada penentuan zodiak. Di sini ada dua input yaitu tanggal lahir dan bulan lahir. Selanjutnya akan ada button cek zodiak dan akan ada output dari zodiak dengan tanggal dan bulan yang ditentukan. Kita ke coding. Yang pertama itu ada tiga variabel, tanggal dan bulan sebagai integer dan zodiak sebagai string. Di sini ada dua input yaitu input tanggal dan input bulan menggunakan text box dan ada message box seperti sebelumnya. Nah, di sini ada penentuan zodiak berdasarkan tanggal dan bulan. Nah, jadi di sini ada jika bulan 3 dan tanggal 21 atau bulan 4 tanggal 29 maka itu kayak dari tanggal 21 bulan 3 sampai tanggal 19 bulan 4 maka zodiaknya adalah Aries.
Dan selanjutnya seperti itu. Ada Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces. Dan tentunya referensi dari ini semua saya ambil dari googling, bukan sembarang tanggal atau bulan. Dan selanjutnya ada hasil, yaitu menggunakan hasil yang menggunakan label. Di sini hanya akan menginputkan satu hasil, yaitu zodiak Anda berapa gitu. Kita coba run. Ini tidak muncul hasil run. Nah, yang ini ya guys. Penentuan zodiak tanggal lahir misal 19 bulan 10, cek zodiak. Maka zodiak Anda adalah Libra. Kita coba lagi. Tanggal 23 bulan 6. Zodiak Anda adalah Cancer. Dan seperti itu selanjutnya untuk studi kasus penentuan zodiak. Oke, kita kembali ke screen awal. Studi kasus ketiga yaitu sewa mobil. Nah, ini ya, fokus ke sewa mobil. Jadi di sini ada dua input, yaitu masukkan durasi sewa per hari atau dengan kategori hari dan masukkan tarif sewa dengan kategori hari juga. Dan di sini akan menghasilkan tiga output. Yang pertama itu total sebelum diskon, yang kedua itu harga diskonnya, dan yang ketiga itu harga setelah diskon. Kita lihat ke coding. Kuis 3. Ini dia. Oh, oke, di sini ada 5 variabel: durasi, tarif, total sebelum, diskon, dan total akhir. Dan menginputkan dua, durasi dan tarif. Menggunakan text box dan saya memasukkan juga message box seperti yang sebelumnya. Jika ada yang menginputkan di bawah nol, gitu. Dan untuk rumus total sebelum yaitu durasi dikali tarif. Dan selanjutnya jika durasi lebih dari 7, yaitu jika durasi lebih dari 7 hari, maka akan ada diskon 15%. Tetapi jika tidak lebih dari 7 hari, maka diskon nol gitu. Nah, untuk total akhir itu rumusnya adalah total sebelum dikurangi diskon. Dan untuk hasilnya ada tiga hasil yang seperti yang saya sebutkan tadi. eh, Hasil sebelum diskon, hasil diskon, dan hasil setelah diskon. Kita coba running. Langsung saja. Oke. Running. Screen running. Nah ini ya, fokus ke yang menghitung biaya sewa mobil. Durasi hari, misal di atas 7 hari, yaitu 9 hari, dengan tarif sewa per hari adalah 80.000. Nah ini ya. Oh, bentar guys. Sepertinya tertutup. Aduh, kita edit dikit. Karena ini terlalu berdempet ya ternyata. Jadi kita geser ke sini. Nah, oke. Lanjut ke running bagian menghitung biaya sewa mobil ya. Nah, ini dan share bagian sewa mobil. Nah, fokus ke sewa mobil. Durasi tadi misal 9 hari. Dengan biaya per hari 80.000. Nah, di sini ada total sebelum diskon yaitu 720.000. Dengan diskon 108.000, maka total setelah diskon adalah 612.000. Kita coba kalau di bawah 7 hari, 5 hari. Nah, maka total diskon adalah 0 rupiah. Oke. Selanjutnya oh, masuk ke studi kasus keempat, yaitu nilai akhir. Nah, sini fokus ke bagian nilai akhir.
Di sini ada tiga kali input, yaitu yang pertama tugas, UTS, UAS. Nah, di sini itu untuk nilai tugas, untuk menghitung nilai akhir, tugas itu diambil 30%, UTS diambil 30%, dan UAS diambil 40%. Maka akan mengoutputkan dua hasil. Yang pertama itu hasil nilai akhir, dan yang kedua itu grade-nya A, B, C, atau D, atau E, seperti itu. Kita ke coding, kuis keempat. Oke, di sini ada 6 variabel, yaitu tugas, UTS, UAS, nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Dan ini untuk try parse bagian tugas, UTS, UAS untuk memastikan apakah yang diinputkan itu bisa diubah ke double atau tidak. Dan message box seperti sebelumnya. Nah, ini message box juga. Dan selanjutnya, seperti yang saya bilang tadi, tugas diambil 30%, UTS diambil 30%, dan UAS diambil 40%. Maka untuk perhitungannya, nilai tugas dikali 0,3, nilai UTS dikali 0,3, dan nilai UAS dikali 0,4. Sehingga dapatlah untuk rumus nilai akhir adalah kontribusi tugas ditambah kontribusi UTS ditambah lagi kontribusi UAS. Selanjutnya ada grade menggunakan if else. Yang mana if nilai lebih besar dari 85 maka grade-nya A, dan lebih besar dari 70 grade-nya B, lebih besar sama dengan dari 55 grade-nya C, dan lebih besar sama dengan dari 40 grade-nya D, selain itu grade-nya E. Dan untuk hasilnya itu mengoutputkan dua hasil seperti yang saya bilang tadi, yaitu nilai akhir dan grade-nya. Langsung saja kita coba run. Share. Nah, kita fokus ke nilai akhir. Nilai tugas 80, UTS 79, dan UAS 88. Maka nilai akhirnya adalah 82,9 dengan grade B. Oke, selanjutnya kembali lagi ke kembali lagi ke ini studi kasus terakhir atau studi kasus nomor 5, yaitu kalkulator konversi suhu. Lagi ngerekam, please. Hmm. Oke, lanjut. Selanjutnya kalkulator konversi suhu, yaitu ada satu kali input, yaitu input suhu dengan dua combo box yang em, menampilkan tiga box, yaitu Celsius, Fahrenheit, dan Kelvin. Selanjutnya seperti itu juga. Kita langsung saja ke codingannya. Eh, Ini karena ada dua combo box yang saya masukkan, seperti misalnya mau mengubah dari Celsius ke Fahrenheit atau dari Celsius ke Kelvin. Jadi di sini ada eh, pilihan atau dua kali penjabaran untuk combo boxnya. Dan untuk variabelnya itu saya masukkan 4 variabel, yaitu suhu input, suhu output, dan dari atau ke. Dan untuk perhitungan dari Celsius ke Fahrenheit saya menggunakan if else, yang mana jika suhu Celsius ke Fahrenheit maka rumusnya adalah suhu input dikali 9/5 ditambah 32, dan dari Celsius ke Kelvin adalah suhu input ditambah 273,15, dan jika Fahrenheit ke Celsius itu adalah suhu input dikurang 32 dikali 5/9. Fahrenheit ke Kelvin adalah suhu input dikurangi 32 dikali 5/9 ditambah 273,15. Dan untuk dari Kelvin ke Celsius adalah suhu input dikurangi 273,15. Dan dari Kelvin ke Fahrenheit adalah suhu input dikurangi 273 dikali 9/5 ditambah 15. Dan untuk hasilnya itu hanya akan mengoutputkan satu hasil, yaitu hasil dari perhitungan konversi suhu tersebut. Kita langsung saja ke hasilnya. Hmm.
Ini share screen bagian hasil. Oke. Kita fokus ke bagian kalkulator konversi suhu. Misal suhu yang diinputkan adalah 34, maka hasil akan otomatis berubah. Nih, dari Fahrenheit ke Celcius. Maka 34 Fahrenheit menjadi 1,11 Celcius atau dari Celcius ke Kelvin. Maka 34 Celcius sama dengan 307,15 Kelvin. Suhu biasanya 18. Nah, ini 18 Celcius sama dengan 291,15 Kelvin atau kita coba lagi dari Kelvin ke Celcius. 18 Kelvin sama dengan minus 255,15 Celcius. Baik, sepertinya itu saja yang dapat saya sampaikan untuk 5 studi kasus ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kurang detail, mohon dimaklumi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.